بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa Syarif Rosyad Channel dan anak-anakku kelas 10 yang mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, kita berjumpa lagi pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, masih membahas masalah meneladani dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah bagian yang kedua. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan dan simak materi pembelajaran ini pada video berikut ini. Infografis pembelajaran ini semua siswa diharapkan mampu menjelaskan dan memahami 5 reaksi kaum kafir Quraisy, 6 penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, yang ketujuh hikmah dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Selanjutnya materi tadabbur. Seperti biasa, kalian amati gambar di bawah ini, kemudian berikan komentar apa maksud dan makna dari gambar tersebut. Perhatikan gambar 1, gambar 2. Nah, itu maksud dan maknanya apa? Silakan kalian catat di buku kalian masing-masing apa yang dimaksud dari gambar 1 dan gambar 2. Ini masuk pada tugas portofolio di pembelajaran ini. Yang kelima, reaksi kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy menolak dan menentang ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan penolakan itu dipelopori oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy yang dipelopori oleh Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, dan ada beberapa faktor yang mendorong kaum kafir Quraisy menentang Islam dan kaum muslimin, antara lain adalah sebagai berikut. 1. Persaingan perebutan kekuasaan. Dalam kabilah besar kafir Quraisy sudah sejak lama terdapat golongan-golongan atau keluarga besar yang saling bersaing untuk merebut pengaruh dan kekuasaan. Tunduk kepada Nabi Muhammad SAW, menurut pendapat mereka, itu sama saja dengan menyerahkan pimpinan atau kekuasaan kepada keluarga Muhammad SAW, yaitu Bani Abdul Muthalib. Yang kedua, persamaan hak dan derajat. Orang Quraisy memandang diri mereka lebih mulia dan lebih tinggi dibandingkan dengan golongan bangsa Arab lainnya. Sedangkan agama Islam memandang semua manusia itu memiliki hak dan derajat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang Quraisy enggan masuk Islam yang menurut anggapan mereka akan menurunkan harkat dan martabat yang merugikan kedudukan mereka, sehingga mereka takut jika kedudukan mereka yang semula begitu dihormati dan disegani akan menjadi tersaingi oleh kekuatan Islam. Yang ketiga, taklid kepada nenek moyang. Semua adat istiadat
kepercayaan dan upacara-upacara keagamaan mereka itu didapatkan secara turun-menurun dari nenek moyang mereka, dan mereka memegangi kepercayaan tersebut dengan sangat kuat dan membabi buta. Orang Quraisy berpendapat bahwa agama dan kepercayaan yang telah mereka anut itu sudah cukup bagi mereka dan tidak perlu ada agama yang lain. Anak-anakku sekalian, kaum kafir Quraisy yang juga melakukan pemboikotan terhadap Nabi Muhammad SAW dan umat Islam, kaum kafir Quraisy melarang anggota kelompoknya untuk berbicara dengan orang Islam, kemudian melakukan jual beli dengan orang Islam, dan menikah dengan orang Islam. Dan pemboikotan ini berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Sebagai akibat, dalam kurun waktu itu umat Islam sangat menderita, dan dalam penderitaan dan kesedihan tersebut Nabi Muhammad SAW tetap sabar dan tabah dan yakin akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hikmah yang dapat dipetik dari intimidasi yang dilakukan kafir Quraisy adalah kewajiban seorang muslim tetap berpegang teguh pada ajaran Islam dan membangun masyarakat Islam yang baik. Untuk terciptanya semua itu harus menempuh jalan yang sulit dan terjal. Dan dalam menghadapi semua itu, serta pengorbanan waktu, tenaga, harta yang dimiliki, dan bahkan nyawa, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, tentu saja sangat mudah baginya mewujudkan komunitas Islam yang adil, makmur, dan sejahtera setelah menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, apapun yang dialami oleh para dai yang menegakkan panji-panji Islam merupakan sunnah ilahi, bila mendapatkan kesulitan, tetaplah optimis karena seseorang dapat merasakan kebahagiaan bila pernah mengalami penderitaan dan kesulitan. Yang keenam adalah penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW. A. Berakhlak mulia. Rasulullah SAW selalu berakhlak mulia dalam berdakwah, sebagaimana yang telah beliau lakukan dengan sifat-sifatnya, yaitu siddiq, tabligh, amanah, dan fatonah. Lebih dari itu, masyarakat Arab mengenal Rasulullah SAW sebagai pribadi yang jujur dan dapat dipercaya, sehingga beliau dijuluki Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Yang B. Memiliki analisa sosial yang cerdas. Berkat kecermatan dan kecerdasan beliau dalam menganalisa kondisi sosial masyarakat Arab, akhirnya beliau berhasil melakukan dakwah dan mengatasi segala rintangan, terutama dalam melakukan dakwah kepada kaum kafir Quraisy. Yang ketiga, atau yang C, memiliki niat yang kuat. Kuatnya niat beliau dalam berdakwah tampak dalam semua sisi perjuangan dakwah. Beliau sangat gigih, sangat tangguh, dan beliau rela berkorban dalam menegakkan kebenaran, pantang menyerah, meninggalkan kesenangan duniawi, dan menghabiskan waktunya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang D. Penuh kasih sayang. Dalam berdakwah, Rasulullah SAW menonjolkan rasa kasih sayang kepada siapapun. Beliau bertutur kata lembut dan halus, serta tidak pernah dendam kepada orang kafir yang menyakiti beliau. Bahkan sebaliknya, beliau justru mendoakan kepada mereka agar memperoleh kebaikan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang E. Menyampaikan kebenaran.
Semua apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kebenarannya adalah mutlak. Kebenaran ajaran Islam yang disampaikan kepada penduduk Mekah dengan cara yang benar pula, sehingga Rasulullah SAW adalah teladan sempurna dalam menyampaikan kebenaran. Yang F, menggunakan strategi yang tepat. Rasulullah SAW berdakwah dengan menggunakan strategi yang jitu, yaitu dimulai dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan kemudian setelah mendapatkan pendukung yang cukup, beliau lanjutkan dengan cara terang-terangan. Hal ini terbukti dengan tercapainya misi dakwah beliau di kota Mekah. Anak-anakku sekalian, yang ketujuh, hikmah dakwah Rasulullah Muhammad SAW di Mekah. Hikmah yang dapat diperoleh dari sejarah Rasulullah SAW berdakwah di Mekah antara lain sebagai berikut. 1. Menumbuhkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menolong hambanya yang sabar, tabah, dan memiliki semangat tinggi dalam berdakwah. Yang kedua, meyakini bahwa semua hidayah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara Rasulullah SAW hanya bertugas menyampaikan risalah tersebut. Yang ketiga, Islam mengajarkan persamaan hak dan derajat bagi semua manusia. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ketakwaanlah yang menjadi ukuran kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, setiap perjuangan dakwah membutuhkan pengorbanan. Rasulullah SAW dan para sahabat telah mengorbankan harta benda dan jiwa raganya untuk menegakkan ajaran Islam di muka bumi ini. Sampailah pada tugas siswa. 1. Jelaskan faktor kaum kafir Quraisy menentang ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, tugas kalian adalah sebutkan hikmah yang bisa diperoleh dari sejarah perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Yang ketiga, bagaimana sikap kalian apabila dalam berdakwah menyampaikan ajaran Islam mendapatkan hambatan dan rintangan? Silakan kalian jelaskan dan selamat mengerjakan tugas. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan semoga kalian semua bisa menyimak dengan sebaik-baiknya. Dan sebelum saya tutup materi ini, jangan lupa pesan ibu, selalu pakai masker, selalu jaga jarak, dan selalu cuci tangan dalam setiap aktivitas apapun. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga COVID-19 ini cepat sirna dari alam Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.